Ya, assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam, Hai Pak. Pak, malam Pak. Waalaikumsalam Pak. Baik, Malam Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Kita mulai ya. Pertemuan yang ke-10. Yang pertemuan ke-8 sebelum ini ya. Kemarin kan ke-9 ya. Tadi saya bikinin rekamannya ya. Oke, kita lanjut yang kemarin ya. Ini kan kemarin kita bahas sampai sini nih. Mana sih? Ah. Nah, ini ya berikutnya. Ini sebentar. Nah, ini aduh lagi ada yang ini lagi nih. Baru masuk nih. Oke. Nah, ini pentingnya pendidikan Pancasila ya. Kenapa harus ada pendidikan Pancasila ya sebagai karakter dan sebagai etika ya. Nah, memperkokoh jiwa kebangsaan kita ya, memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa ya sebagai calon pemegang tongkat estafet. Nah, ini kan teman-teman semua ini adalah generasi penerus ya di mana generasi harapan ya untuk menggantikan generasi sebelumnya. Nah, karena itulah teman-teman dan saya juga ya harus mengetahui ya tentang karakter dan nilai-nilai dalam Pancasila ya. Nah, tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham atau aliran-aliran yang dapat mendorong ya untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila ya. Nah, apalagi sekarang ya era teknologi ya yang dimana informasi dapat diserap diambil ya hanya dengan ujung jari kita ya dengan klik aja sekali klik itu bisa berbagai macam informasi kita dapatkan ya teman-teman ya baik yang positif maupun yang negatif. Nah, tapi bagi yang tidak memiliki karakter yang tidak memiliki jiwa ya tidak memiliki nilai itu akan mudah sekali terpengaruh ya dan bahkan bisa terbawa ya arus globalisasi terutama liberalisasi ya yaitu paham bebas ya bebas nilai bebas dari segala macam apa namanya nilai-nilai ya sehingga eh, menganggap kehidupan ini bebas tanpa ada aturan ya. Nah, ini pentingnya Pancasila di perguruan tinggi ini juga ya sebagai sumber etika ya dalam menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara ya mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen dan pola pengamalan Pancasila ya. Nah, ini kita sebagai warga negara harus memiliki penghayatan. Nah, menghayati itu maksudnya ya kita selain minimal menghafal lah ya teman-teman ya. Hafal aja dulu deh ya. Nah, ketika sudah hafal, nah itu coba kita renungkan, kita hayatkan ya. Nah, itulah ya bagaimana pemahaman, pengetahuan, komitmen ya. Nah, sumber historis pendidikan Pancasila yaitu sebagaimana wasiat Presiden Republik Indonesia yang pertama ya yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau melupakan sejarah ya jas merah ya. Nah, di sini dengan kita mengetahui sejarah bangsa Indonesia yaitu bangsa yang memiliki nilai-nilai kepribadian, memiliki peradaban ya yang dimana mencerminkan adanya nilai-nilai ketuhanan, adanya nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai persatuan, gotong royong, ya, kepemimpinan dan juga keadilan, gitu ya. Dan bahkan ada cerita ya, ada semacam ya bukti sejarah ya ternyata di daerah Jawa katanya itu ada seorang pemimpin perempuan ya itu yang memimpin dengan sangat adil ya dan bahkan membuat terkenal ya, menjadi terkenal gitu ya daerah Jawa ini ya yaitu kejujurannya ya.
Nah, bahkan katanya ketika ada barang yang ketinggalan di tengah jalan pun itu nggak akan ada yang ngambil gitu, saking jujurnya ya. Tapi itu baru apa namanya eh, kisah-kisah yang belum ada ini sih ya, dari mulut ke mulut ya, dari orang tua kita itu ya. Nah, intinya, nah bangsa kita ini memang sudah memiliki bekal ya, sudah memiliki eh, apa namanya modal ya untuk Pancasila ini gitu ya, walaupun belum dinamakan sebagai Pancasila ya. Nah, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia ya. Nah, dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial, agent of social control yang mengacu pada nilai-nilai ya. Nah, jadi ada nilai-nilai bagaimana nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan ya, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai peradaban ya, nilai-nilai gotong royong, persatuan, kepemimpinan dan nilai-nilai keadilan sosial ya. Itu memang sudah ada di bumi pertiwi Indonesia ini ya. Nah, dapat berpartisipasi dan meningkatkan fungsi-fungsi lembaga ya. Nah, fungsi lembaga mulai dari DPR, MPR ya, judikatif, legislatif ya, eksekutif ya. Nah, ini semua memang sudah ada di bumi pertiwi Indonesia yang menjalankan Pancasila tersebut ya. Nah, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Nah, sumber hukumnya ya, negara Republik Indonesia adalah negara hukum, Reksstat. Nah, salah satu cirinya adalah istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law ya. Nah, ada pendidikan Pancasila ini juga ya sebagai acuan ya, sebagai negara hukum ya. Indonesia harus mengacu ya, hukumnya itu harus mengacu pada Pancasila ya. Indonesia harus mengacu pada sila-sila yang ada ya, sehingga semua sumber sumber hukum ini ya menjadi acuan yang benar-benar dijalankan gitu ya. Sumber politis pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan ya, materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Anda diharapkan lebih termotivasi, berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun infrastruktur politik ya. Nah, ini sebagai pendidikan politik juga ya, bahwa Pancasila ini mengatur ya, terutama pada sila keempat ya, mengenai kepemimpinan ya, bagaimana memimpin ya, bagaimana dan juga bagaimana caranya memilih pemimpin ya. Nah, itu ada pada sila keempat. Nah, memberikan masukan konstruktif baik pada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik ya. Nah, ini menarik ya. Jadi semuanya jadi gini ya. Ringkas gitu. Pancasila itu ringkas, tapi dia mengandung makna yang sangat luas ya. Pancasila itu ringkas hanya 5 sila. Coba kalau kita bandingkan dengan paham-paham pemikiran negara lain atau wilayah lain yang misalkan Barat yang terkenal dengan liberalisnya itu ya, atau mungkin Timur ya yang terkenal dengan apa sosialisnya itu masing-masing mereka banyak kekurangannya ya. Oke lah, misalkan liberalis Barat itu kan membebaskan kan, walaupun sebenarnya tujuannya itu agar tiap-tiap individu itu bisa mandiri gitu kan, anggapannya Barat gitu ya. Nah, tapi dia lupa bahwa tidak semua orang itu memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan yang sama gitu. Nah, disinilah pentingnya adanya nilai-nilai kemanusiaan itu ya. Nah, mungkin ada orang yang cerdas, tapi juga ada orang yang kurang cerdas ya. Nah, ada orang yang apa namanya memiliki kelebihan-kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Nah, Barat itu liberalis itu dia tidak melihat itu ya. Nah, dia hanya menganggap setiap orang itu memiliki nilai yang sama semua gitu ya. Nah, keterbalikannya dari timur ya, bahwa sesungguhnya Waalaikumsalam. Bahwa sesungguhnya eh,
orang itu dianggap tidak mampu semua gitu ya. Walaupun sebenarnya sama ya. Intinya itu kalau timur itu menganggap semua orang itu memiliki kemampuan yang apa namanya kurang gitu ya. Tapi dia tidak bisa mengakomodasi ya orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih gitu ya. Bagi yang timur ya. Nah, tapi kalau bagi barat tuh dia terlalu mengakomodasi yang lebih gitu ya, sehingga yang kekurangan menjadi semakin terperosok ya. Nah, itu apa namanya mengenai pendidikan Pancasila dan etika Pancasila ya. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan ya teman-teman ya, bahwa kita dalam beretika ya harus mengikuti Pancasila, yaitu bagaimana sila pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita harus menjalankan kehidupan kita sehari-hari ya berdasarkan tadi itu ya nilai-nilai Tuhan. Nah, nilai-nilai Tuhan itu ada di mana? Ada di dalam agama masing-masing ya. Nah, secara tidak langsung Pancasila itu mengakui adanya agama ya karena mengakui adanya Tuhan. Bicara masalah Tuhan berarti bicara juga masalah agama ya. Nah, oleh karena itulah sangat aneh dan sangat lucu ya ketika nilai-nilai ini dipisahkan ya, dari Pancasila dan dibentrokkan dengan Pancasila ya. Eh, dengan berbagai macam apa namanya tipe ya dari tes tertulis, tes wawancara ya. Disuruh milih antara Pancasila dengan agama gitu kan. Padahal sila itu sendiri ya ada dalam sila pertama ya dalam Pancasila itu sendiri dalam sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Seharusnya tidak boleh itu menjadi suatu pilihan, itu adalah satu kesatuan ya. Itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Sehingga amatlah lucu gitu ketika ada tes yang memisahkan antara Pancasila dengan agama ya. Nah, dalam beretika kita juga harus mengikuti etika agama masing-masing ya. Nah, lalu beretika berkemanusiaan ya, beretika bagaimana kita menghargai orang lain ya, memanusiakan manusia ya dengan adil ya, yaitu apa namanya sesuai dengan porsinya ya dan juga menganggap seorang itu ketika walaupun dia sudah menjadi pelaku mungkin tetap saja harus diperlakukan dengan adil apalagi baru hanya sebagai tersangka atau terdakwa yang belum terbukti ya. Nah, jadi disinilah pentingnya kita menghayati Pancasila sebagai sumber hukum etika ya dan juga bagaimana adab ya sopan santun ya ketika memperlakukan seorang apa mungkin tahanan ya baik itu tahanan politik maupun tahanan maling ayam ya itu harus dengan adab ya jangan sampai ada perbedaan ya. Mentang-mentang ini cuman maling ayam ya disiksa dengan siksaan yang bertubi-tubi ya. Tapi begitu tahanan politik yang memiliki kekuasaan dan jabatan, nah, dia diperlakukan dengan sangat hormat ya, dengan sangat sopan ya. Nah, itulah ya maksud dari kata adab itu ya. Dan juga nilai-nilai etika bersatu yaitu kita harus menjunjung tinggi gotong royong ya, saling membantu ya. Nah, dan juga etika bagaimana kita ini saling apa namanya memberikan contoh ya, saling memberikan contoh dalam hal kepemimpinan ya, dalam hal yaitu memimpin ya, dalam hal memimpin. Nah, itu pada sila keempat ya. Lalu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga merupakan sila yang sangat penting penutupnya ya, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Semua rakyat Indonesia ini harus mendapatkan apa ya maksud itu porsi yang sama gitu ya. Harus mendapatkan porsi yang sama ya. Seluruh rakyat ini harus mendapatkan porsi yang sama di mata hukum ya. Sehingga
tidak adanya kecemburuan sosial, tidak adanya rasa iri ya. Jangan sampai gara-gara uang ya hukum akhirnya menjadi tumpul ya. Ketika uang berbicara, hukum menjadi tumpul. Nah, ini amat sangat disayangkan ya ketika eh, terlalu apa merajanya uang gitu ya di dalam hukum ya. Padahal kita ada sebuah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki Pancasila sebagai ideologi ya. Nah, ini seharusnya kita tidak terpengaruh gitu ya, harusnya ya. Nah, ini teman-teman ini kan masih mahasiswa ya, biasanya ideologisnya ya, idealismenya itu masih kuat ya. Kenapa? Karena ya syukur-syukur teman-teman di sini sudah bekerja sendiri ya, dan kuliah itu benar-benar dari hasil keringat sendiri gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa sih ya dari orang tua kalau memang belum bisa ya. Tapi biasanya kalau memang dari hasil keringat sendiri ya dan juga hasil dari kerja sendiri ya kuliah itu ketika nanti masuk ke dunia kerja ya itu biasanya idealismenya lebih kuat ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa ya. Tapi bukan berarti juga ya, bukan berarti juga yang dapat dari orang tua nggak ada idealisme ketika enggak juga sih ya. Ini hanya ini saja ya kemungkinannya gitu ya. Nah, walaupun banyak juga ya yang memang mungkin ketika kuliahnya full dari orang tua, masuk ke dunia kerja pun juga dia masih idealis ya. Nah, yang kita harapkan adalah tetap idealis ya, tidak terpengaruh oleh apa iming-iming ya. Karena di situ banyak sekali ya penipuan-penipuan ya, dan juga banyak sekali eh, ini ya kejahatan-kejahatan ya. Oke, itu mengenai apa namanya pertemuan kita hari ini. Saya mau ngasih tugas ya. Tugasnya itu adalah teman-teman di sini kan pasti aktif ya dalam berorganisasi baik itu di kampus maupun di rumah atau mungkin dalam apa eh, kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya dengan orang tua, dengan apa lingkungan ya. Nah, coba contoh ya bagaimana perilaku ya. Tugasnya itu menceritakan bagaimana perilaku ya dalam pergaulan sehari-hari ya dalam mengimplementasikan Pancasila ya teman-teman ya. Ini mohon mohon perhatiannya ini ya. Nah, ini Viko ya, Zahra, Dwiva, Gani, ini MR siapa nih? MR 302 ini. Edric, Novia, Sasti, Purwanti, Carista ya. Ini tugasnya nanti dikirim ke email saya ya. Ya, tugasnya nanti dikirim ke email saya di apa namanya nih? Mana ya? Ya. Halo, mana ini? Iya, Pak. Ya, Iya, itu ya. Pak. Lihat lihat chat roomnya ya teman-teman ya. Baik, Pak. Dikumpulkan paling telat minggu depan ya. Nah, dikumpulkan paling telat minggu depan ya teman-teman ya.
Siapa? Baik, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan kah? Tidak Pak, ini ada? tugasnya tulis tangan ya, Pak? Diketik ya. Oh, diketik. Oh, ada yang mau. Baik, Pak. Diketik ya, diketik. Baik, Pak. Karena kalau tulis tangan ajaib biasanya. Nah, itu ya. Kok kepencet nih? Ini kayak mana cara mainnya? Iya, motor mana nih? Itu kuncinya jangan ditaruh di motor. Kuncinya jangan di Gua mikirnya kuncinya tinggal. Ada kunci di remote. Oke, ada yang mau tanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan kah? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.